Ingat kata Rasul, tidak ada fitnah ujian yang terbesar bagi kaum laki-laki sepeninggalku selain ujian dari kaum wanita. Makanya kita harus sadar juga kaum wanita muslimah harus bisa menjaga diri. Karena apa? Kaum laki-laki dari kalangan umat Rasul tuh mudah goyah gitu ya. Itu meskipun tahajudnya hebat luar biasa, kalau ya udah akhir zaman berarti siap-siap gedeng deh kiamat. Kapan kiamat itu terjadi? Ada yang tahu? Hari Jumat. Iya, tidak akan terjadi kiamat kecuali terjadi pada hari Jumat. Ini apa? Hari apa? Kamis malam Jumat. Mau isukan berarti dah. Ngesiap emang? Malaikat, hewan, sebetulnya mereka tuh menjerit kalau mereka berjumpa dengan maghrib malam Jumat. Kalau maghrib malam Jumat mereka tuh bergetar, mereka tuh ketakutan sebetulnya. Makanya kayak tadi kucing saya pada di rumah aja takut itu, bukan takut kiamat, takut basah. Karena hujan di luar tadi banjir. Itu ada keterangannya. Pepohonan, mereka merasa takut kalau sudah memasuki maghrib malam Jumat, karena khawatir pas menjelang subuhnya akan terjadi kiamat. Malaikat juga sama, mereka tuh ketakutan. Cuma manusia dan jin saja yang tidak merasakan itu. Halalan thayyiban, makan yang halal dan thayyib. Ya halal, tapi kalau saya gebung-gebung, saya punya uang kok, beli yang mengandung gula putih yang banyak gitu kan, jadi penyakit akhirnya. Jadi yang halalan thayyiban kata Allah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitani, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Ada kalanya setan itu mengajak kita tidak langsung menyekutukan Allah, tidak langsung menjadi murtad, tidak. Ya. Awas, hati-hati. Ada kalanya dengan cara apa? Ada ketertarikan satu sama lain antar manusia. Ada ketertarikan, kemudian ternyata tertariknya itu dengan orang-orang yang kafir, orang-orang non-muslim. Ketertarikan dengan wajahnya yang cantik, wajahnya yang ganteng. Ketertarikan dengan apa kebaikannya, kadang memberi ini memberi itu ya, bentuk material. Kemudian terpencut. Ketika terpencut ada yang kemudian melakukan hal yang buruk. Kemudian mau tidak mau harus menikah, tapi ketika mau bertanggung jawab harus pindah agama. Ada yang seperti itu. Awas, hati-hati. Atau ketika awal mau masuk Islam yang non muslimnya, tapi ketika sudah punya anak, si laki-laki itu atau perempuan itu kembali pada kekafiran lagi. Ada yang demikian. Yang akhirnya kalau mau bertahan ya harus ikutan keimanannya, jadi harus kafir. Ada juga yang ahlus sunnah punya istri Wahabi. Ini cerita nyata nih, cerita nyata ya. Masih satu komplek lah, satu komplek dengan saya. Ahlus sunnah orangnya, istrinya Wahabi. Istrinya mengatakan begini, istrinya berkata demikian, ibumu najis, kamu juga najis dengan ibumu. Karena apa? Beda akidah. Jadi dianggapnya najis oleh si istrinya. Si suaminya datang ke saya, nangis-nangis, mondah-mondah. Gimana ya, kata saya, kalau memang seperti itu dan tidak mau dinasihati, tidak mau dididik, ya sudah ceraikan saja, kata saya. Akhirnya sempat diceraikan. Tapi karena mungkin kehilangan apem gitu ya. Pas musim hujan, kedinginan kali. Biasanya pulang dari pabrik, kemudian ada yang menyambut istrinya dengan sabetan sapu. Ini tidak ada. Akhirnya gimana? Si laki-lakinya justru melepaskan akidah ahlus sunnahnya, malah ikutan menjadi Wahabi. Nah, mohon maaf, ini ada dulu ulama yang saking kesal ya,
termasuk pengarsa Sayyid Ahmad Zakaria, itu ungkapannya itu memang agak jorok ya gitu kan, dasar iman gitu ya. Jadi Eyang itu kalau melihat orang yang seperti itu sampai bilang dasar iman gitu ya, ngerti ya begitulah. Ini kan live streaming, jangan ya. Ya benar, ini kejadiannya tak ada. Akhirnya malah jadi Wahabi. Karena apa? Ya karena itu, karena kemaluan wanita. Jadi maka kata Rasul, ingat kata Rasul, tidak ada fitnah ujian yang terbesar bagi kaum laki-laki sepeninggalku selain ujian dari kaum wanita. Makanya kita harus sadar juga, kaum wanita muslimah harus bisa menjaga diri. Karena apa? Kaum laki-laki dari kalangan umat Rasul tuh mudah goyah gitu ya. Itu meskipun tahajudnya hebat luar biasa, kalau ngelihat nanti itu yang perempuan terbuka aja sedikit ya betisnya itu langsung kelepek-kelepek ini ya. Biarkan kayak gondrong-gondrong gini gitu kan, meskipun gondrong-gondrong gini pakainya memegangnya tasbih gitu kan, ngelihat betis perempuan yang mulus begitu kan gitu kan, ampun tobat gitu kan, gitu ngelepek langsung jika buta goleknya. Masya Allah. Jangankan langsung melihat ya, baru melihat foto wanita yang selfie bari manyun saeutik beurnya gitu kan. Kadang suka ada wanita senangnya kan begitu, atau rada mesem saeutik gitu nya, bibir dibeureman pakai sambal goang, lipstik mahal pakai sambal saeutik, kemudian dibikin status. Nah ini seringkali nanti ada laki-laki kemudian punya nomor kontaknya, berteman, akhirnya melihat statusnya, kemudian langsung komentar, atau minimal awalnya jempol dulu gitu kan, jempol klik, dibalas sama si cewek yang punya statusnya, yang punya fotonya gitu kan, emoticon senyum gitu kan, dibalas lagi sama yang laki-laki cantiknya, yang perempuan balas lagi, masa sih gitu, ih sungguh langsung selanjutnya terserah Anda, pret ya. Ya ini memang laki-laki begitu tuh. Jadi tolong ya wanita. Kenapa? Ketika wanita senang mempertontonkan, meskipun mungkin tidak terbuka aurat, tapi itu menggoda laki-laki tujuannya, maka akan menjadi dosa jariah sepanjang foto itu. Apalagi kalau terbuka aurat, apalagi kalau sampai terbuka auratnya, wanita-wanita yang sering membuka aurat ya, bisa jadi dosa jariah. Hapus foto-foto di media sosial yang sekiranya bisa menggiurkan, membuat orang sampai meler gitu. Kalau sama pasangannya tidak masalah, kalau sudah punya pasangan, atau dengan keluarganya foto bersama gitu ya. Atau yang dipoto kerudungnya doang, orangnya jangan gitu, kerudungnya aja udah teplokin, foto gitu udah beres.